Kemarin kita membahas mengenai ruang vektor, ya. Saya ingatkan sekali lagi, ruang vektor itu elemen-elemennya tidak ditentukan, ya. Berbeda dengan ruang Euclides R2, R3, R4, Rn, ya. Kalau ruang Euclides R2, R3, Rn itu elemennya tertentu, ya. Lalu selidiki sifat-sifatnya, ya. Sedangkan ruang vektor itu didefinisikan menggunakan 8 sifat, ya, 2 operasi dan 8 sifat. Elemennya apa tidak ditentukan, ya. Yang ditentukan adalah sifat-sifat dari himpunan dengan 2 operasi tersebut, ya. Kemudian kemarin kita membahas panjang lebar mengenai subruang, ya. Subruang adalah subhimpunan dari ruang vektor yang juga merupakan ruang vektor, ya. Nah, karena subhimpunan itu berada di dalam suatu ruang vektor, maka dia memenuhi sebagian besar sifat-sifat dari ruang vektor, ya. Khususnya sifat-sifat yang tidak menggunakan kuantor eksistensial. Ada, ya, karena keberadaan itu bisa di dalam subhimpunan, bisa di luar subhimpunan, ya. Tapi kalau sifat-sifat itu hanya menyangkut kuantor universal saja, tidak ada eksistensialnya untuk setiap, maka dengan sendirinya dipenuhi oleh setiap subhimpunan, ya, diwariskan kepada setiap subhimpunan. Dengan demikian, maka kalau kita punya ruang vektor, lalu di dalamnya ada subhimpunan, menyelidiki apakah subhimpunan itu subruang atau bukan itu relatif lebih mudah karena sebagian besar sifat ruang vektor sudah dipenuhi. Ya, sudah dipenuhi, sehingga kita tinggal menyelidiki 2 hal yang dibuktikan kemarin dalam teorema 415, yaitu ketertutupan terhadap operasi jumlahan dan ketertutupan terhadap operasi perkalian dengan skalar. Itu saja. Kalau 2 itu dipenuhi, semua sifat ruang vektor dipenuhi oleh subhimpunan itu, sehingga dia menjadi subruang, ya. Itulah intisari dari teorema 415, ya. Mengapa menyelidiki subruang lebih mudah daripada menyelidiki ruang? Karena menyelidiki subruang adalah menyelidiki subhimpunan yang sudah berada di dalam ruang vektor, ya. Sudah mempunyai sifat-sifat ruang vektor, ya. Sebagian sifat ruang vektor sudah diturunkan kepada subhimpunannya, ya. Nah, itulah ciri-ciri subruang, ya. Kemudian satu hal yang menarik yang kita pelajari kemarin adalah subruang selalu memuat vektor 0,
ya. Subruang selalu memuat vektor 0. Ya, dengan bahasa logika, memuat vektor 0 adalah syarat perlu, ya, dari sebuah subruang. Tetapi tidak merupakan syarat cukup. Artinya, kalau suatu subhimpunan memuat vektor 0, dia belum tentu merupakan subruang, ya. Jika ada subhimpunan itu memuat vektor 0, dia belum tentu merupakan subruang, ya. Dia belum tentu merupakan subruang. Jadi memuat vektor 0 itu tidak cukup, ya. Masih harus diselidiki dengan menggunakan teorema 415 atau nomor 3 dari 415 itu, ya. Itu yang kemarin kita pelajari, ya. Nah, hari ini kita lanjutkan. Kita akan mempelajari sifat-sifat dari beberapa vektor atau dari sekumpulan vektor, ya. Sifat-sifat dari sekumpulan vektor, ya. Sifat itu nanti akan diberi nama bebas linier ini, ya, bebas linier. Bebas linier dan tak bebas linier, ya, negasinya. Nah, untuk mempelajari bebas linier, terlebih dahulu kita akan mendefinisikan apa yang disebut kombinasi linier, ya. Nah, kita langsung saja kepada definisinya, ya. Kepada definisi dari kombinasi linier, ya. Kombinasi linier itu sebenarnya adalah ini, ya, ini. Yang saya kurung biru, yang saya beri kotak biru itu, ya. Itu adalah kombinasi linier dari vektor-vektor U1 sampai UK ini, ya, vektor-vektor U1 sampai UK, ya. Jadi kalau kamu punya vektor-vektor U1, U2, U3, UK, K buah vektor, maka kombinasi linier dari U1 sampai UK adalah S1U1 ditambah S2U2 ditambah titik-titik SKUK, di mana S1, S2, SK adalah bilangan real, ya. Skalar, S-nya ini skalar, bilangan real, ya. Jadi U1 dikalikan dengan skalar, U2 kalikan skalar, U3 kalikan skalar, UK dikalikan skalar, kemudian semua hasil perkalian dengan skalar itu dijumlahkan, ya, dioperasikan dengan operasi jumlahan. Ya, jadi di sini kombinasi linier itu menyangkut kedua operasi, ya. Operasi perkalian dengan skalar itu ada di setiap suku, kemudian operasi jumlahan, ya. Setiap hasil operasi dengan skalar dijumlahkan, ya. Nah, seringkali kombinasi linier itu juga ditulis dengan
notasi sigma ya. Seperti ini ya. Sama dengan sigma ya I dari 1 sampai K ya SI UI ya. Itu cara lain untuk menulis suatu kombinasi linier ya menggunakan notasi sigma. Sigma SI kali UI itu artinya SI kali UI itu dijumlahkan ya dengan I-nya berjalan dari 1 sampai K ya. Nah, itu yang disebut kombinasi linier ya. Itu yang disebut kombinasi linier. Kombinasi linier dari ini ya, vektor-vektor U1 sampai UK. Ya, kombinasi linier dari vektor-vektor U1 sampai UK adalah S1 U1 ditambah S2 U2 ditambah titik-titik SK UK. Mengapa disebut kombinasi? Karena merupakan kombinasi dari kedua operasi ya. Ada operasi perkalian dengan skalar dan ada operasi jumlahan ya. Kedua operasi terlibat di sana ya. Mengapa disebut linier? Karena pangkatnya 1 ya. Pangkatnya 1, tidak ada pangkat yang lebih dari 1 ya, maka disebut kombinasi linier ya. Nah, sekarang itu definisi pertama ya. Sekarang definisi kedua ya. Definisi kedua itu seluruh alinea ini ya, seluruh alinea ini ya, ini ya. Seluruh alinea ini. Definisi kedua adalah seluruh alinea ini. Ya. Nah, yang saya beri kotak biru itu mau mengatakan apa? Mau mengatakan vektor, diketahui vektor A ya. Diketahui vektor A. Vektor itu anggota ruang vektor ya. Jadi kamu berpikirnya dalam konteks ruang vektor ya, jangan dalam konteks Rn ya. Vektor A ini artinya A anggota ruang vektor ya. A anggota ruang vektor. Ya. Diketahui vektor A diketahui himpunan vektor U1 sampai UK ya. Nah, apa yang mau didefinisikan di sini? Yang mau didefinisikan di sini adalah vektor A disebut merupakan kombinasi linier dari U1 sampai UK. Ya, apa artinya A merupakan kombinasi linier dari U1 sampai UK ya, ini. Ini yang mau didefinisikan itu ini ya. Apa artinya vektor A merupakan kombinasi linier dari U1 sampai UK? Artinya ada bilangan-bilangan real S1 sampai SK sedemikian sehingga A sama dengan kombinasi linier dari U1 sampai UK, yaitu A sama dengan S1 U1 tambah S2 U2 tambah titik-titik SK UK. Ya.
Nah, jadi dalam satu kotak ini ada dua definisi ya. Pertama, definisi kombinasi linear. Kedua, definisi A adalah kombinasi linear dari U1 sampai UK. Ya. Pertama, kombinasi linear dulu itu apa? Kombinasi linear itu adalah ruas kanan ini. Kedua, suatu vektor merupakan kombinasi linear dari U1 sampai UK apabila ada S1 sampai SK sedemikian sehingga A sama dengan S1 U1 tambah titik-titik SK UK. Ya. Nah, jadi masalahnya sekarang adalah mencari S1 sampai SK ini ya. Ada itu harus dicari ya. Ada, jangan lupa ini ada ya. Jadi harus dicari ya. Ada ini ya. Ada ini harus dicari. Jadi kalau kita diminta menyatakan A sebagai kombinasi linear dari U1 sampai UK, kita harus mencari S1 sampai SK ini ya. Nah, itulah yang disebut masalah di sini ya. Masalah apa di sini? Masalah mencari U1 sampai S1 sampai SK sedemikian sehingga A sama dengan S1 U1 tambah titik-titik SK UK. Ya. A-nya ditentukan, U1 UK-nya ditentukan, S1 sampai SK dicari ya. Nah, nanti dalam contoh di bawahnya ini, contoh 421, kita akan melihat bahwa ternyata mencari S1 sampai SK untuk menyatakan A sebagai kombinasi linear dari U1 sampai UK itu tidak lain daripada masalah menyelesaikan suatu SPL ya. Tidak lain daripada masalah menyelesaikan SPL ini ya. Nah, nanti akan kita lihat di bawah ini ya. Bahwa kalau kamu itu disuruh menyatakan A sebagai kombinasi linear dari U1 sampai UK, berarti kamu harus mencari S1 sampai SK. Itu caranya mencari bagaimana? Menyelesaikan suatu sistem persamaan linear ya. Coba kita lihat contoh 421 ya. Contoh 421. Ya. Jadi A diketahui, U1 sampai UK diketahui, yang harus dicari SI ya. Mengerti? Oke. A-nya itu ini kita ruang vektornya adalah R4 ya di sini. Di sini untuk memberi contoh itu ruang vektornya selalu ditentukan ya elemen-elemennya ya. Di sini ruang vektornya adalah R4 ya. Jadi pada contoh 421 ruang vektornya yang elemennya tidak ditentukan itu sekarang kita tentukan ya elemennya apa? Elemennya adalah anggota-anggota R4 ya. Nah, oke. Diketahui vektor A 7791 ini anggota R4 ya. Diketahui U1, U2, U3. Jadi K-nya berapa ini? U1, U2, U3. K di atas ini berapa? 3 ya.
K di atas ini 3 ya, U1, U2, U3. Ya, diberikan U1, U2, U3 ya. Tugasmu adalah nyatakan vektor A ini sebagai kombinasi linear dari U1, U2, U3 ya. Nah, menurut definisi tadi, kamu harus mencari apa? S1, S2, S3 kan? Ada S1, S2, S3. Ya, kamu harus mencari S1, S2, S3 sedemikian sehingga A ini sama dengan S1, U1 tambah S2, U2 tambah S3, U3. Ya, jadi A diberikan, U1, U2, U3 diberikan, tentukan S1, S2, S3 ya. Sehingga A merupakan kombinasi linear dari U1, U2, U3 ya. Nah, kita tulis ya. A ditulis di sebelah kanan ini ya. Perhatikan A 77, 9, 11 ini ya. Menulisnya dengan notasi vektor ya. Jadi dengan notasi vektor kolom seperti ini ya. A 77, 9, 11 ini ya sama dengan S1 U1 tambah S2 U2 S3 U3 S1 U1 S2 U2 ditambah S3 U3 ya. U1 U2 U3 ada di sini ya. Nah, lalu kita mendapat apa? Mendapat sistem persamaan linear ya. Jadi kamu jangan lupa ya dengan cara menyelesaikan SPL, eliminasi Gauss dan sebagainya itu ya semester yang lalu itu dipakai di sini ya, dipakai ya. Jangan dilupakan ya. Oke, ini kita kalikan ya. Ini kita kalikan lalu kita jumlahkan ya. Ruas kiri kita kalikan menjadi 2S1 tambah 0 tambah 3S1 tambah S1 ya. 4S2 tambah S2 tambah 3S2 tambah 2S2. S3 tambah 3S3 min S3 tambah 3S3 ya. Kalikan lalu dijumlahkan. Lalu dijumlahkan ketemunya apa? 2S1 ditambah 4S2 ditambah S3 sama dengan 7 ya. Nah, ini baris pertama ini ya. Bawahnya 0 ditambah S2 ditambah 3S3 sama dengan 7 nih baris kedua. 3S1 tambah 3S2 min S3 sama dengan 9. S1 tambah 2S2 tambah 3S3 sama dengan 11 ya. Nah, ini apa? Ini tidak lain daripada SPL ya. Yang sudah kamu kenal di semester pertama aljabar linear elementer ini adalah SPL ya. Sistem persamaan linear. Nah, kamu harus menyelesaikan SPL ya. Artinya, kamu harus mencari apa? S1, S2, S3 ya. Nah, untuk menyelesaikan SPL seperti semester yang lalu, apa yang kamu lakukan? Menentukan matriks yang lengkap ya. Matriks koefisien ditambah konstanta ruas kanan itu disebut matriks lengkap ya. Nih matriks lengkap ya, matriks lengkap
dari SPL di atas adalah ini ya, 2417 0137 33 min 19 12311 ya, ini materi lengkap dari SPL ya. Kemudian apa yang kamu lakukan? Melakukan eliminasi Gauss ya kan, menyusun atau mencari atau menentukan matriks echelon ya. Saya tidak akan mengulang lagi ya eliminasi Gauss, saya tidak akan mengulang di sini ya. Kamu harus ingat sendiri ya pelajaran aljabar linear elementer untuk menyelesaikan SPL ya. Jadi dari ke sini saya tidak akan mengulang lagi ya. Saya tidak akan mengulang lagi apa yang sudah kamu pelajari di aljabar linear elementer untuk mengubah matriks lengkap menjadi matriks echelon dengan menggunakan apa yang disebut eliminasi apa? Gauss ya. Nah, itu dipelajari semester yang lalu, di sini tidak akan saya ulang. Nanti kalau kamu mengerjakan soal-soal seperti ini, kamu harus menggunakan apa yang kamu pelajari di semester yang lalu, yaitu bagaimana menggunakan eliminasi Gauss untuk mengubah matriks lengkap menjadi matriks echelon ya. Oke. Nah, di sini kita menggunakan eliminasi Gauss sehingga memperoleh matriks echelon ini ya. Nah, dari sini kita mendapatkan apa? Ya. Dari sini kita mendapatkan penyelesaian ya. Ini S1, ini S2, ini S3. Penyelesaiannya apa? Dari sini penyelesaiannya apa? Dari sini penyelesaiannya apa? (13/2) S3 sama dengan apa? 39/2 kan? Nah, sehingga S3 sama dengan 3 ya. Ngerti? Ya. 13 dari sini, dari bawah ya, lalu substitusi mundur ya, masih ingat ya. Dari bawah ini 13/2 S3 sama dengan 39/2 ya. Jadi S3 sama dengan 3. Kemudian kita mundur ke atas kan? Mundur ke baris kedua ini ya. Di sini S3 sama dengan 3 disubstitusikan ke sini, kamu mendapatkan S2. Mundur ke atas lagi, kamu mendapatkan S1. Ya. Jadi penyelesaiannya adalah ini ya. Nah, penyelesaiannya adalah ini ya. Nah, ini ya. S1 sama dengan 6. S2 sama dengan min 2. Kemudian S3 sama dengan 3. Ya. Jadi 6 min 2 3 ya. Nah, ini kalau kamu mau meyakinkan ya kamu kembali ke
ke sini ya. Kamu kan mencari ini, ya. Mencari ini. Jadi 6 min 2, 3 ya ketemunya ya. Ketemunya apa? Ketemunya S1-nya adalah, ketemunya apa? S1-nya adalah 6, S2-nya adalah min 2, S3-nya adalah 3, ya kan? Nah, kalau kamu mau ngecek, ya kamu bisa menghitung di sini ya. Kamu cek ya. 6 kali 2 berapa? 12. 12 dikurangi 8 berapa? 4. 4 ditambah 3 berapa? 7. Cocok. Ya. 6 kali 0, 0. Min 2. Min 2 ditambah 9 berapa? 7. Cocok. Ya. 18 dikurangi 6. 12. 12 dikurangi 3. 9. Ya. 6 dikurangi 4, 2. 2 ditambah 9, 11. Ya, cocok. Ya. Jadi, kamu masalahnya adalah mencari, ya, ini ya, apa yang dikatakan di sini ya, ini. Nah, ini ya. Masalah menyatakan vektor A sebagai kombinasi linear dari U1 sampai UK ternyata adalah masalah menyelesaikan SPL, ya, menyelesaikan SPL, ya. Jadi kalau kamu disuruh nyatakan A sebagai kombinasi linear dari U1, U2, U3, kamu menulis ini ya, A sama dengan S1, U1 tambah S2, U2 tambah S3, U3, carilah S1, S2, S3, ya. Bagaimana mencari S1, S2, S3? Ternyata itu adalah menyelesaikan SPL ya, seperti yang kamu pelajari di semester 1, menyelesaikan SPL ini ya. Ketemunya SPL, penyelesaiannya ini berarti A sama dengan 6 U1 dikurangi 2 U2 ditambah 3 U3 ya. Itu namanya A adalah kombinasi linear dari U1, U2, dan U3. Ya. Sekarang saya tanya, sebelum saya lanjut ya. Ingat-ingat apa yang kamu pelajari semester yang lalu. Sekarang saya bertanya kepada para mahasiswa. Semester yang lalu ya. Kalau kamu punya SPL, sistem bersama linear, nah kamu disuruh mencari penyelesaiannya ya. Penyelesaian sistem bersama linear ya. Pertanyaan saya, penyelesaian sistem bersama linear itu ada berapa macam? Tiga ya Romo. Berapa? 3. Yang keras? 3 ya Romo. Misal itu? Iya Romo. Ya, sebutkan kalau 3 sebutkan. Yang tak hingga banyak, tidak ada penyelesaian, dan ada satu penyelesaian. Betul sekali ya. Macam ya, yang saya tanyakan macamnya. Ada berapa macam penyelesaian? Ada 3 macam penyelesaian. Pertama, penyelesaiannya tunggal, penyelesaiannya 1 ya. Kedua, penyelesaiannya tak hingga banyak ya. Ketiga, tidak ada penyelesaian. Ya. Kalau kamu menggambarkan SPL itu dengan secara grafis menggunakan garis lurus di bidang ya. Misalnya di R2 ya.
di R2, persamaan linear itu merupakan garis lurus, ya. Kalau kamu mempunyai dua garis lurus, disuruh mencari titik potongnya, ya. Penyelesaian sistem itu tidak lain daripada mencari titik potong, ya. Karena titik potong adalah titik yang terletak di kedua garis itu, bukan? Berarti yang memenuhi persamaan satu dan memenuhi persamaan dua, ya, itu penyelesaian SPL, ya. Jadi kalau kamu mempunyai dua garis, ada tiga kemungkinan, ya, seperti yang saya katakan kemarin, ya. Kemungkinan pertama, garis itu berpotongan, ya. Jadi penyelesaiannya ada satu di sini, ya. Kemungkinan kedua, garis itu sejajar, ya. Penyelesaiannya tidak ada, ya. Dan kemungkinan ketiga, garis itu berimpit, ya. Dua garis itu berimpit. Penyelesaiannya tak hingga banyak, ya. Jadi penyelesaiannya ada satu, yaitu di sini. Di sini tidak ada. Di sini semua titik adalah penyelesaian. Jadi tak hingga banyak, ya. Ada tiga macam penyelesaian, ya. Kalau diilustrasikan di R2, ya, di mana persamaan linear itu grafiknya adalah garis lurus, ya. Jadi tidak ada penyelesaiannya 2 buah, 3 buah, 10 buah, itu tidak ada di sini, ya. Tidak ada. Yang ada adalah satu atau tak hingga banyak, ya. Kalau punya penyelesaian hanya ada dua kemungkinan, satu penyelesaian atau tak hingga banyak, ya. Satu atau tak hingga banyak. Punya atau tidak punya, kalau punya satu atau tak hingga banyak, ya. Bisa SPL, ya. Penyelesaian. Di dalam buku ini ada dua kemungkinan, yaitu tidak punya, ya. Kemungkinan kedua punya, ya. Kalau kamu punya SPL, disuruh mencari penyelesaiannya, ada dua kemungkinan, ya. Punya penyelesaian atau tidak punya penyelesaian. Ada penyelesaian atau tidak ada penyelesaian, ya. Nah, kalau punya itu ada dua kemungkinan, yaitu satu penyelesaian atau tak hingga banyak penyelesaian, ya. Begitu. Jadi ada tiga kemungkinan, ya. Kemungkinan pertama itu tidak ada penyelesaian, kemungkinan kedua ada satu penyelesaian, kemungkinan ketiga tak hingga banyak penyelesaian, ya. Nah, kalau punya ini disebut SPL-nya konsisten, ya. Kalau punya penyelesaian, kalau SPL itu punya penyelesaian, SPL-nya disebut SPL yang konsisten, ya. Konsisten, punya penyelesaian. Kalau tidak punya penyelesaian, SPL-nya disebut SPL yang inkonsisten, ya.
Nah, ini hanya mengulang aljabar linier elementer ya. Ini sudah dibahas di aljabar linier elementer hal seperti ini ya. Nah, alinea di bawahnya ini membahas apa yang tadi saya katakan ya. Membahas apa yang tadi yang baru saja saya jelaskan ya. Yaitu pertama, ini penyelesaiannya tunggal ya. Kemudian yang kedua, ini tidak mempunyai penyelesaian ya. Di buku ini penyelesaian itu menggunakan istilah jawab ya. Saya kurang cocok dengan istilah jawab ini ya. Jawab ini maksudnya penyelesaian ya. Penyelesaian jawab di sini ya. Solution ya. Solution. Dan yang ketiga ini ya. Yang ketiga ini ya. Nah, di sini banyak ini ya. Ini juga kurang tepat banyak ini ya. Lebih tepat tak hingga banyak ya. Karena kalau banyak itu nanti bisa 5, bisa 10 ya. Jadi ada 3 kemungkinan ya. Penyelesaian. Karena kamu kan di sini kan tadi saya katakan di sini kamu kan menyatakan A sebagai kombinasi linier dari U1, U2, U3 itu seperti menyelesaikan SPL ya. Padahal menyelesaikan SPL itu ada 3 kemungkinan jawabnya ya. Yaitu yang pertama itu ini yang pertama mempunyai penyelesaian tunggal, ini yang kedua tidak mempunyai penyelesaian, lalu ini yang ketiga ya, yaitu mempunyai tak hingga banyak penyelesaian. Itu yang tadi saya jelaskan ya. Nah, kalau kamu menjumpai SPL kemudian ternyata tidak mempunyai penyelesaian, maka kesimpulannya apa? Vektor A tidak dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari U1 sampai UK ya. Jadi kalau mempunyai satu penyelesaian ini jelas ini ya. Hasilnya A sama dengan kombinasi linier dari U1 sampai UK ya. Kalau SPL-mu itu ternyata tidak mempunyai penyelesaian, berarti apa? Vektor A tidak dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari U1 sampai UK. Ya. Kemudian yang ketiga, kalau SPL-nya ternyata mempunyai tak hingga banyak penyelesaian, maka vektor A dapat ditulis sebagai kombinasi linier dari U1 sampai UK dengan tak hingga banyak cara ya, dengan tak hingga banyak cara ya. Mengerti? Jadi masalah menyatakan kombinasi linier itu penyelesaiannya juga ada 3 macam ya, karena menyelesaikan SPL itu penyelesaiannya ada 3 kemungkinan, maka menyelesaikan A sebagai kombinasi linier dari U1 sampai UK juga 3 kemungkinan ya. Kemungkinan pertama, A dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dengan satu cara. Kedua, A dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari U1 sampai UK dengan tak hingga banyak cara. Dan ketiga, A tidak dapat ya dinyatakan sebagai kombinasi linier dari U1 sampai
UK. Ya. Jadi kemungkinan penyelesaiannya sejalan dengan kemungkinan penyelesaian SPL. Ya, 3 macam kemungkinan. Ya. Nah, satu penyelesaian ini tadi ya sudah diberi contoh. Ya. Sudah diberi contoh. Ya. Ini kalau penyelesaiannya SPL itu penyelesaiannya tunggal, ya maka A dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier U1 sampai UK dengan satu cara, ya, secara tunggal. Ya. Nah, kalau penyelesaiannya itu tak hingga banyak, tentu saja A itu dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dengan tak hingga banyak cara. Ya. Nah, di sini diberi contoh ini ya. Di bawah ini diberi contoh. Ya. Misalkan A-nya 2,3. U1-nya 10, U2 01, U3 11. Ya. A-nya ini U1, U2, U3 ini di R2 ya. Nah, ini kalau kamu selesaikan SPL-nya, ternyata penyelesaiannya tak hingga banyak. Ya. Nah, jadi A itu dapat dinyatakan dengan tak hingga banyak cara sebagai kombinasi linier U1, U2, U3. Ya, misalkan A sama dengan 2U1 tambah 3U2. A sama dengan 5U1 tambah 6U2 dikurangi 3U3. Dan seterusnya masih tak hingga banyak ya. Ini hanya diberi contoh ya. Kalau yang di atas ini hanya ada satu saja, tidak bisa lain ya. Tidak bisa lain kecuali S1-nya 6, S2-nya min 2, S3-nya 3 ya. Di sini S1-nya 2, S2-nya 3, S3-nya 0 ya. Di sini S1-nya 5, S2-nya 6, S3-nya min 3. Dan seterusnya ya. Tak hingga banyak cara ya. Nah, jadi konsisten ya, karena ini ya, karena ini ya, karena ini yang tadi sudah saya katakan berkali-kali ya, karena ini. Nah, ini ya, ini penting ya, menyatakan vektor A sebagai kombinasi linear dari U1 sampai UK itu kembali ke menyelesaikan SPL. Karena menyelesaikan SPL itu ada 3 kemungkinan penyelesaiannya, maka menyatakan A sebagai kombinasi linear juga ada 3 kemungkinannya. Ya, konsisten dengan penyelesaian SPL. Oke? Ada pertanyaan enggak sampai sekian? Saya Romo. Ya, tadi silahkan. Romo, saya ingin bertanya mengapa suatu vektor itu dinyatakan dalam kombinasi linear? Apa? Sekali lagi. Mengapa suatu vektor itu harus kita nyatakan dalam suatu kombinasi linear? Ya, kalau tidak mau dinyatakan apa? Maksud pertanyaannya apa itu? Saya tidak jelas. Mengapa kita harus mempelajari kombinasi linear ini? Itu maksudnya. Mengapa kita harus mempelajari kombinasi linear? Iya. Nah, nanti sesudah ini kita akan mempelajari bebas linear. Ya. Ya, bebas linear nanti sesudah ini ya. Nah, sesudah kita mempelajari bebas linear, kita akan menggunakannya untuk mendefinisikan basis ya. Kemudian basis kita pakai untuk mendefinisikan dimensi dari ruang vektor ya. Ruang vektor itu nanti ternyata mempunyai dimensi ya. Mungkin kalau kamu belajar Rn kamu sudah tahu ya.
R3 dimensinya 3, R4 dimensinya 4, R1 dimensinya 1. Ya, nah, sekarang pertanyaannya adalah dimensi itu apa? Ya, nah, dalam ruang vektor dimensi nanti didefinisikan menggunakan basis, ya. Nah, basis definisinya menggunakan bebas linier, ya. Bebas linier definisinya menggunakan kombinasi linier, ya. Nah, jadi nanti berjenjang ya penggunaannya, baru akan kelihatan nanti di belakang, ya. Terima kasih Romo. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Sebelum saya lanjut, siapa mau bertanya? Nah, sekarang kita akan menggunakan kombinasi linier itu untuk mendefinisikan konsep yang baru, yaitu konsep ini, pembangun atau perentang dari ruang vektor. Ya. Nah, pembangun atau perentang, ya. Saya lebih suka menggunakan kata perentang, ya. Perentang itu dari terjemahan dari bahasa Inggris, ya. Span, ya. Span, ya. Span itu artinya merentang, ya. Merentang, ya. Himpunan perentang itu disebut spanning set, ya. Spanning, kalau diteruskan ini menjadi spanning set, ya. Spanning set itu adalah himpunan perentang, ya. Himpunan perentang. Himpunannya ini, ya. Himpunannya ini, ya. Ini sebenarnya kurang kurung, ya. Ini kurang kurung di sini, ya. Himpunan ini, ya. Coba saya tulis di sini supaya jelas, ya. Himpunan ini, ya. Himpunan, ya. Diketahui vektor U1 sampai UK di dalam ruang vektor V, ya. Diketahui vektor U1 sampai UK di dalam ruang vektor V, ya. Nah, kemudian didefinisikan, ya, kita definisikan. Ini saya
Kemudian didefinisikan di sini. Definisi himpunan ya. Himpunan vektor-vektor U1 sampai UK disebut perentang dari ruang vektor V jika setiap vektor dari V dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari U1 sampai UK. Ya. Nah, kalau bahasa Inggris, himpunan U1 sampai UK disebut spanning set. Ya. Himpunan U1 sampai UK disebut spanning set atau himpunan perentang dari vektor V jika setiap vektor dari V dapat ditulis sebagai kombinasi linier dari U1 sampai UK. Ya. Nah, ini mau saya tulis sekarang menggunakan bahasa matematika ya. Nah, ini ya, yang di kotak ini yang kita bicarakan sekarang ya. Yang di kotak ini ya, disebut perentang dari ruang vektor V ya. Nah, sekarang kalau ditulis dengan bahasa matematika seperti apa? Ya. Coba kita tulis dengan bahasa matematika sekarang ya. Definisi. Nah. Himpunan U1 sampai UK ya. UK. Disebut apa? Disebut himpunan perentang ya. Dari ruang vektor V, ya, RV itu ruang vektor ya. Nah, kalau definisi selalu jika dan hanya jika ya. Untuk setiap V di dalam ruang vektor V ada S1 sampai SK ya, S1 sampai SK. Sedemikian sehingga V sama dengan S1 U1 ditambah titik-titik SK UK ya. Itu yang dimaksud ya. Ini menjawab pertanyaan tadi ya, mengapa kita mempelajari menyatakan kombinasi linier, karena akan dipakai untuk mendefinisikan himpunan perentang ini ya, spanning set ya, akan dipakai untuk mendefinisikan himpunan perentang
dari vektor V ini ya. Himpunan U1 sampai UK disebut himpunan perentang dari ruang vektor V jika dan hanya jika untuk setiap vektor V dari ruang vektor V ada S1 lah. Ini kan dapat ditulis sebagai kombinasi linear. Tadi kan definisinya di atas tadi kan ada kan? Masih ingat tadi ya? Dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari U1 sampai UK. Tadi di atas definisinya apa? Ada bilangan S1 sampai SK sedemikian sehingga V sama dengan S1U1 tambah S2U2 tambah SK-UK ya. Nah, itu definisi himpunan perentang ya, atau bahasa Inggrisnya spanning set ya, himpunan perentang ya. Himpunan perentang dari ruang vektor ya. Himpunan perentang dari ruang vektor ya. Nah, nanti ini akan berkaitan dengan basis ya nanti ya, himpunan perentang ini ya. Oke. Jadi setiap syarat perlu dan cukupnya apa? Setiap vektor dalam ruang vektor merupakan kombinasi linear dari U1 sampai UK ya. Masih ingat tidak tadi ya? Dapat dinyatakan ini kan menyelesaikan SPL ya. Kalau penyelesaiannya tidak ada berarti tidak dapat kan? Ya, jadi vektor di V itu dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari U1 sampai UK, tetapi kemungkinan lain adalah tidak dapat ya. Sebab apa? Sebab kalau dikaitkan dengan penyelesaian SPL, kalau SPL-nya tidak ada penyelesaiannya, tadi sudah dikatakan di atas, berarti vektor V tidak dapat ya dinyatakan sebagai kombinasi linear dari U1 sampai UK ya. Nah, kalau setiap vektor di ruang vektor itu dapat ya, tidak pernah tidak dapat ya, dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari U1 sampai UK, maka himpunan U1 sampai UK itu istimewa ya, karena tadi sudah dikatakan ya, bisa dapat dinyatakan, bisa tidak dapat dinyatakan ya. Kalau setiap vektor di ruang vektor itu dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari U1 sampai UK, berarti U1 sampai UK ini istimewa ya, khusus ini ya. Maka kita beri nama yaitu himpunan perentang dari ruang vektor tersebut ya. Oke, sekarang contoh 422 ya. 422 ini di ruang vektornya R3 ya. R3 ini ruang vektornya. Nah, himpunan U1 100, U2 010, U3 001 merupakan himpunan perentang. Ini menggunakan istilah membangun ya. Saya selalu menggunakan istilah merentang ya. Di sini menggunakan istilah membangun ya.
membangun, ya. Nah, kalau lebih enak kita menggunakan istilah merentang, ya. Merentang, ya. Merentang ini bahasa Inggrisnya span, ya. Span, merentang, ya. Nah, ini contoh yang pertama. Contoh yang pertama, himpunan U1, U2, U3 adalah himpunan perentang, ya. Dari R3. Begitu, ya. U1, U2, U3 ini loh ya, contoh ini loh ya. U1-nya ini, U2-nya ini, U3-nya ini ya, khusus ya. Adalah himpunan perentang dari R3. Sebab apa? Setiap vektor di R3 ambil sembarang. Nah, kemarin sudah kita lihat ya di semester 1 kalau mau membuktikan setiap itu harus ambil sembarang ya. Ambil sembarang X, Y, Z ya. Koordinatnya sesukamu, X sesukamu, Y sesukamu, Z sesukamu ya. Ambil sembarang X, Y, Z di R3. Ya. Maka X, Y, Z itu sama dengan apa? X kali U1 ditambah Y kali U2 ditambah Z kali U3, ya kan? X kali U1 adalah X00, Y kali U2 adalah 0Y0, Z kali U3 adalah 00Z. Kalau dijumlahkan hasilnya apa? X, Y, Z. Ya. Jadi setiap vektor X, Y, Z di R3 dapat dinyatakan sebagai kombinasi linier dari U1, U2, U3. Ya. Jadi U1, U2, U3 ini adalah himpunan perentang dari R3. Ya, ini kemarin sudah kita pelajari, ini yang disebut IJK kemarin ya. Ini vektor I, vektor J, vektor K. Ini kemarin sudah kita lihat ya. Ketika kita belajar R2, R3. Ya. Oke. Contoh kedua, U1-nya ini, U2-nya ini, U3-nya ini juga merupakan himpunan perentang dari R2 karena setiap vektor XY dapat ditulis sebagai kombinasi linear dari ketiga vektor tersebut. Ya. Mudah kamu cek ya, nanti menggunakan penyelesaian SPL, setiap kamu mengambil XY selalu ada penyelesaiannya. Ya. XY sama dengan XU1 tambah YU2 tambah 0 U3, ya kan? Lalu setiap XY adalah kombinasi linier dari ketiga vektor tersebut. Ya, jadi tiga vektor ini merupakan himpunan tiga vektor ini adalah himpunan perentang dari R2. Ya. Kemudian yang ketiga ini tidak ya, himpunan U1 saja 1,0. Bukan himpunan perentang dari R2 sebab ada vektor di R2 yang tidak dapat ditulis sebagai kombinasi linier U1, misalkan
0,1 ya. Tidak bisa ini ya. 0,1. Coba kamu cek ya. 0,1 A-nya 0,1 ya. 0,1 A-nya sama dengan S1 kali U1 kan. U1-nya adalah 1,0 ya. Nah, ini berarti apa? Berarti 0,1 sama dengan S1,0 ya. Nah, penyelesaiannya apa? Ya. Penyelesaiannya apa? Ini ruas kanan ini bisa sama dengan ruas kiri apa tidak? Belum. Tidak bisa. Sebab apa? Karena 1 tidak sama dengan 0. Iya, betul ya. Kalau S1-nya kamu ganti 0, ini sudah sama ya. Tapi ini 0, ini 1 ya. Jadi tidak pernah sama kan? Jadi tidak punya penyelesaian ini ya. Kalau kamu selesaikan dengan SPL, ini termasuk yang tidak mempunyai penyelesaian. Ya. Jadi ada ya vektor di R2 yang tidak dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari U1, jadi U1 himpunan yang anggotanya U1 bukan himpunan perentang dari R2. Ya. Nah, jadi itu beberapa contoh yang merupakan himpunan perentang dan himpunan yang tidak perentang. Ya. Sekarang satu lagi, ya. Nah, kalau U1 UK itu tidak merentang ruang vektor, ya, tidak merentang ruang vektor, itu artinya apa? U1 sampai UK itu tidak merentang ruang vektor. Ya, coba saya gambarkan. Ini ruang vektor V yang besar ini ya. Lalu di sini ada U1 sampai UK ada di sini ya. Kalau U1 sampai UK itu himpunan yang merentang ruang vektor V, maka kombinasi linier dari U1 sampai UK itu berimpit dengan V. Ya. Kalau tidak merentang V, ya, berarti kombinasi linier dari U1 sampai UK itu hanyalah merupakan subhimpunan dari V, ya, sebagian dari V saja. Ya. Sekali lagi, merentang V itu artinya apa? Merentang V itu artinya semua anggota V di sini, semua anggota V di sini kombinasi linier dari U1 sampai UK kan? Ya, kalau tidak jadi kombinasi linier dari U1 sampai UK kalau dikumpulkan
Hasilnya adalah V ya. Nah, kalau U1 sampai UK itu tidak merentang V, maka himpunan semua kombinasi linearnya tidak berimped dengan V ya, tetapi merupakan subhimpunan dari V ya. Nah, teorema 423 ini mengatakan himpunan semua kombinasi linear dari U1 sampai UK merupakan subruang dari V ya. Subruang dari V. Nah, sekali lagi diketahui U1 sampai UK merupakan vektor di ruang vektor V ya. Kemudian W adalah himpunan semua kombinasi linear dari U1 sampai UK ya. Maka himpunan semua kombinasi linear ini merupakan subruang dari ruang vektor V ya. Nah, sebelumnya untuk memudahkan penulisan, coba kamu baca alinea halaman 175 ini ya. Nih. Ya. Sekali lagi teoremanya, teorema 423 mengatakan ya, himpunan V ya adalah apa? Himpunan V adalah himpunan semua kombinasi linear dari vektor U1 sampai UK ya, merupakan subruang dari ruang vektor V ya. Nah, subruang tersebut, subruang V tersebut disebut subruang yang dibangun atau direntang oleh U1 sampai UK ya. Jadi sekali lagi, kalau kamu punya U1 sampai UK, kamu kumpulkan semua kombinasi linear dari U1 sampai UK, himpunan itu kamu beri nama V, teoremanya membuktikan bahwa V adalah subruang ya, dari V. Subruang itu diberi nama subruang yang dibangun atau direntang oleh U1 sampai UK ya. Ditulis W sama dengan rentang U1 sampai UK. Ya, W sama dengan rentang U1 sampai UK. Ya. Nah, ini yang mau saya katakan itu himpunan ini loh, ya. Himpunan ini ya. Himpunan ini ya. W adalah ini ya. Nah, W adalah himpunan semua kombinasi linear dari U1 sampai UK ya. W adalah apa? W adalah himpunan semua kombinasi linear ya. Jadi W itu anggotanya apa? A1U1 tambah A2U2 tambah AKUK, di mana A1 sampai AK adalah bilangan real skala. Ya. W adalah himpunan semua kombinasi linear. Ini. Ya, ini ya. Ini yang harus kita pegang dulu ya, W itu apa? Jadi kita mempunyai U1 sampai UK, lalu kita membentuk kombinasi linear dari U1 sampai UK, semua kombinasi linear tak hingga banyak ya, kita kumpulkan dalam suatu himpunan yang namanya V.
himpunan semua kombinasi linear dari U1 sampai UK. Ya. Nah, teoremanya mengatakan himpunan B ini adalah subruang, ya, dari ruang vektor V. Oke, nah sekarang kita lihat buktinya ya. Buktinya menggunakan teorema 415 ya, yang sudah kita pelajari kemarin, tetapi menggunakan yang diringkas menjadi persamaan nomor 3 halaman 167 ya. SU plus TV ya, menggunakan SU plus TV ya. Oke. Nah, kita harus membuktikan bahwa W adalah subruang menggunakan teorema 415 ya. Berarti tertutup terhadap operasi penjumlahan dan perkalian skalar ya. Nah, kita menggunakan SU plus TV ya. Di sini S dan T-nya itu T1, T2, U dan V-nya adalah A1, A2 ya. Ambil sembarang vektor A1 dan A2 di V. Ambil sembarang bilangan real T1 dan T2 bilangan real. Kita mau membuktikan T1A1 tambah T2A2 anggota V ya. Ini yang ada halaman 167 disebut diberi lambang SU plus TV. Jangan bingung ya. Jangan bingung ya, karena di sini digunakan lambang yang berbeda ya. Halaman 167, halaman 167, halaman 167 ini menggunakan istilah SU ditambah TV merupakan anggota W ya. Halaman 167 ya, yang diberi nomor 3 itu loh ya. Nah, di sini digunakan lambang yang berbeda ya. Lambangnya berbeda di sini ya. ST-nya itu T1, T2, UV-nya A1, A2 ya. Oke. Nah, karena A1 anggota W, berarti A1 kombinasi linear dari U1 sampai UK ya. Ingat, W adalah semua kombinasi linear ya. W anggotanya apa? Kombinasi linear dari U1 sampai UK ya. A1 diambil dari W, berarti A1 kombinasi linear dari U1 sampai UK. A2 diambil dari W, berarti A2 kombinasi linear dari U1 sampai UK. Tentu saja skalarnya berbeda ya, skalarnya berbeda. R1 U1, RKUK, S1 U1, SKUK ya. Nah, kemudian kita cek ini SU plus TV ini ya. Apakah SU plus TV itu anggota V apa tidak ya? T1A1 ditambah T2A2, kita cek ya. T1A1-nya ini T2A2-nya ini ya. Nah, kita cek kemudian ya. Kemudian kita gunakan sifat distributif ya. Kita gunakan sifat distributif. Ini ada U1. Ini ada U1 juga di sini ya. Berarti apa? T1R1U1, T2S1U1 ya kan? Sekali lagi T1R1U1 ditambah T2S1U1. U1-nya dikeluarkan ya. Menggunakan sifat distributif bilangan real ya. Menggunakan sifat menggunakan sifat ruang vektor ya.
menggunakan sifat ruang vektor yang nomor F, ya, nomor F. RU plus SU sama dengan R plus SU, ya, sifat nomor F, ya. TR1U1 ditambah T2S1U1 menjadi T1R1 ditambah T2S1U1, sedangkan yang di sini T1RK, T2SK, UK, ya, titik-titik di tengahnya, ya kan? Nah, berarti apa? Berarti T1A1 tambah T2A2 adalah kombinasi linier dari U1 sampai UK, ya, karena ini adalah bilangan real, ya. Kalau mau diteruskan ya boleh, ya. Kamu teruskan di bawahnya sini sama dengan apa yang belum dipakai, ya. Sama dengan P1U1 ditambah titik-titik TK UK, ya. Mengerti? Di mana P1 adalah T1R1 ditambah T2S1, PK adalah T1RK tambah T2RK, ya. Di mana P1 sampai PK itu adalah bilangan real, ya. Mengapa bilangan real? Karena T1 bilangan real, R1 bilangan real, T2 bilangan real, S1 bilangan real, ya. Bilangan real kali bilangan real adalah bilangan real, bilangan real tambah bilangan real adalah bilangan real. Jadi P1 bilangan real. Ya, jadi T1A1 tambah T2A2 adalah kombinasi linier dari U1 sampai UK. Berarti kalau ini kombinasi linier dari U1 sampai UK, berarti ini anggota apa? Anggota apa? Anggota W, ya, karena W adalah himpunan semua kombinasi linier dari U1 sampai UK, ya. Jadi SU plus TV anggota W, karena itu W adalah subruang, ya, teorema 415 kemarin, ya. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah kalau U1 itu, kalau U1 sampai UK tidak membangun V, dia selalu membangun apa? Subruang dari V, ya. Kalau dia tidak bisa membangun seluruh ruang vektor, dia hanya bisa membangun sebagian ruang vektor. Sebagian ruang vektor yang dibangunnya itu selalu merupakan subruang, ya, tidak sembarangan, ya, hasilnya istimewa, ya, karena merupakan subruang dari ruang vektor V tersebut, ya. Nah, ulangi lagi, subruang itu disebut subruang yang direntang oleh U1 sampai UK, ya. Ditulis W sama dengan rentang U1 sampai UK, ya. Nah, W adalah himpunan semua kombinasi linier dari U1 sampai UK merupakan subruang dari ruang vektor V, ya. Nah, terkecil ini nanti harus dibuktikan, ya.
terakhir ini ya. Sebagai contoh ya. Sebagai contoh, kita mengambil bidang ya. Mengambil bidang. Bidang yang ada salib sumbunya. Ya, terakhir ya. Ini ada bidang. Bidang itu mempunyai salib sumbu, sumbu X dan sumbu Y ya. Ini titik potongnya kita beri nama vektor 0 kan, titik potongnya ya. Titik potong ini loh, titik potong ini ya. Ini adalah ruang vektor apa ini? Ini adalah ruang vektor R2 ya. R2 ya. Ruang vektor R2. Nah, sekarang misalkan ada vektor ini ya. Ada vektor U ini ya. Ada vektor U di R2 ya. Nah, himpunan semua kombinasi linier dari U itu merupakan, menurut teorema tadi, merupakan subruang dari R2. Nah, himpunan semua kombinasi linier dari U ya, jadi W-nya adalah himpunan semua kombinasi linier ya, SU ya, di mana S-nya adalah bilangan real ya. Jadi W perentangnya hanya satu elemen ya, U saja ya, U saja perentangnya. W adalah himpunan semua kombinasi linier dari U, jadi SU ya. Nah, S-nya bilangan real ya. Apa ini himpunan SU ini ya? Himpunan SU ini tidak lain daripada apa? Siapa yang tahu? Siapa yang bisa menjawab? Himpunan V ini rentang dari U ya. Himpunan V ini kalau menurut tulisan tadi juga disebut apa? Sama dengan rentang dari satu elemen ya. Rentang dari U ini ya. Nah, kalau di dalam gambar ini V-nya digambar seperti apa? Siapa yang menjawab? V ini dalam gambar R2 ini gambarnya seperti apa? U-nya ini, U-nya. U-nya ini. W-nya seperti apa? W adalah SU, S bilangan real. Kalau S-nya 2 bagaimana? 2 kali lipat kan? S-nya 3, S-nya 4, S-nya min 1. Nah, jadi W-nya apa gambarnya? Ayo, W-nya apa gambarnya? W-nya adalah garis yang melalui nol ya, garis yang melalui U dan yang melalui nol ya.
Jadi W-nya apa? W-nya adalah ini ya. W-nya adalah ini ya. W-nya adalah garis ini ya. Oke. Nah, itulah yang dikatakan yang saya kotak ini ya, yang saya kotak ini. Jika hanya ada satu vektor, subruang yang dibangun merupakan garis yang melalui titik nol ya. Jika ada dua vektor, subruang yang dibangun merupakan bidang yang melalui nol dan seterusnya. Ya. Nah, ini subruang ya. Ini subruang. Nah, ini adalah menurut teorema tadi, W ini adalah subruang ya, subruang dari R2 ya. W adalah subruang dari R2. Nah, nol harus berada di sana ya. Kemarin sudah kita lihat ya, kalau dia subruang, dia harus memuat vektor nol ya. Jadi dia melalui titik nol ya. Ini ya, melalui titik nol dia ya. Ini konsisten dengan apa yang kita pelajari kemarin. Vektor nol adalah syarat perlu dari subruang ya, karena W adalah subruang, maka harus melalui titik nol. Artinya apa? Harus memuat titik nol ya. Nah, itu contoh ya. Besok Senin akan kita lanjutkan mengenai bebas linier. Ya. Ada pertanyaan? Silahkan sebelum kita tutup. Siapa mau bertanya? Adriana, mau tanya apa? Belum ada, Romo. Belum ada. Sisilia, tanya apa? Belum ada, Romo. Olive tanya. Belum ada, Romo. Belum ada. Lalu siapa yang ada? Dwi Agung? Belum, Romo. Belum. Ya, oke. Kalau mau bertanya di luar jam kuliah, bisa melalui WA, ya, bisa melalui asisten, ada asisten ya, Mas Nuki. Kalau mau datang ke kantor saya juga boleh, ya. Yang tinggal di Jogja kalau mau datang ke kantor saya bertanya-tanya juga boleh, ya. Cukup hari ini, bisa kita akhiri. Oke, kita ketemu lagi besok Senin ya, tanggal 1 Maret. Sampai jumpa besok Senin. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih. Terima kasih, Terima kasih, Romo. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Romo. Terima kasih semuanya.